Oke. Salam. Ya. Berani bertanya, berani ditanya. Jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kemarin Sinandar sudah bertanya, hari ini saya yang bertanya ya. Nah, kepada kristologi, munculkan wajah kalian, tampang kalian. Jangan kerja kalian sok hebat kali kalian di YouTube kalian. Bicara kalian kayak sudah master sekali ya. Sugi kristologi, ku bilang kalian tolol. Tanggung jawab aku kalau nggak senang. Kan, Sugi kristologi, mualaf channel kristologi. Kita kristologi, Yahya kristologi, Irena Handono kristologi, semuanya ya. Masa kalah kalian sama si Nandar yang unyu-unyu ini? Oke, silakan Nandar lagi. Ya, saya juga mengapresiasi kepada Bang Rudi yang sudah berani ya menghadapi saya. Karena kenapa? Gracia Apelo tidak berani ngacir ya. Kemudian Deking Gadas ngacir. Siapa lagi yang ngacir? Banyak sekali yang ngacir. Dan hanya Bang Rudi yang bersedia ya dengan santun ya dengan saya berdiskusi lewat Skype. Yang lainnya Masya Allah cuma bisa review. Apa gunanya? Gak punya nyali untuk berdebat Skype. Oleh karenanya saya berikan kesempatan Anda untuk menghubungi saya lewat Skype gratis, Prodeo. Saya tidak dipungut biaya sponsor pun. Oke. Kita mulai tanya jawab ini. Kami sudah punya aturan main 3 menit dia menjawab. Demikian nanti sebaliknya ya. Oke, saya bertanya sama Nandar ya kan, bahwa di dalam Al-Quran tertulis Allah SWT menurunkan 3 kitab lagi. Itulah kitab yang pertama namanya Taurat, Zabur dan Injil. Mohon dijelaskan ketika Allah menurunkan 3 kitab ini menggunakan bahasa apa? Sebab saya membaca dari Ibrahim 4, saya bacakan ya, di sana dijelaskan kami tidak mengutus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberikan penjelasan dengan terang kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Saya tidak membahasinya, karena saya lihat kurang elok untuk saya bahas. Masa Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya. Dan dialah Tuhan yang Maha Kuasa bagi Maha Bijaksana. Yang saya mau gariskan di sini, kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya. Sinandar sudah tahu dan sudah paham bahwa bahasa Ibrani atau orang Ibrani atau orang Aram memanggil Tuhan itu dengan sebutan apa? Yahweh, Elohim atau Adonai. Silakan jawab Nandar pertanyaan saya tadi. Silakan. Benar Bang, aku lagi cari tempat yang PW Bang. Silakan. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kasih waktu 3 menit, tolong jangan dipotong ya. Sampai betul. Kenapa ini udah 3 menit? Ya, ini agak sepi enak nih. Betul sekali Bang Rudi bahwasanya ketika Tuhan ya, surat Ibrahim tadi ayat 4, bahwa ketika Tuhan mewahyukan mengutus utusan seorang nabi, ketika dia mewahyukan sesuatu, Zabur, Taurat, Injil, sesuai dengan bahasa kaumnya itu. Injil bahasa Aramik atau Ibrani, kemudian juga dengan Taurat, Zabur, begitu ya. Udah jelas? Oke, sekarang saya bertanya, ketika Tuhan memperkenalkan diri kepada Musa, Daud, dan Nabi Isa, dia memperkenalkan diri sebagai apa? Karena di dalam Al-Quran Allah memperkenalkan diri sebagai Allah. Karena bahasa Arab itu, maka dikatakan Allah. Sekarang di dalam bahasa Musa, Daud, dan Nabi Isa, itu dalam bahasa apa? Tapi perlu dipertegas dulu, Nabi Isa ini dirimu bilang tadi berbahasa Aramaik dan bahasa Ibrani. Adakah Injil ditulis dalam bahasa Aramaik dan Ibrani, terutama Injil yang diturunkan Allah SWT? Berikan saya bukti, jangan omong kosong. Oke, ini bertanya apa gimana nih? Ya bertanya. Tapi harus ada dasar teorinya. Ya. Ayo. Pertama tadi dengan apa dia memperkenalkan kepada Musa, Daud, dan Nabi Isa. Dan Nabi Isa kamu bilang tadi dengan bahasa Aram sama Ibrani. Karena Nabi Isa, Injil yang ada di dunia ini itu menggunakan bahasa Yunani. Sekarang silakan bagaimana memperkenalkan hal itu. Silakan. Nah, ya. Jadi sebetulnya ini apa ya?
Saya bingung dengan pertanyaan ini. Bingungnya kenapa? Jadi tidak ada standar yang baku ketika saya menjawab itu di dalam perspektif. Oke. Ini saya Bang Rudi. Ibrahim 4 sudah dijelaskan berdasarkan bahasa masing-masing kaumnya. Jangan kamu bilang tidak ada standar, tidak ada ini. Silakan, itu mau menghindar, tidak bisa. Saya kasih kamu 3 menit tapi tidak untuk menghindar. Jawab. Oh, ini nggak kooperatif nama. Oke lah, 3 menit saya menjawab ya. Jawab 3 menit. Ya, 3 menit, jangan diganggu gugat. 3 menit loh ya. Mau Anda saya jawab apapun, dengarkan nanti enggak. Oke. Ya, sesuai dengan Ibrahim ayat 4 bahwa Allah mengutus suatu kaum ketika mewahyukan atau berfirman sesuai dengan bahasa kaumnya. Kalau dia orang Ibrani ya berbahasa Ibrani. Kalau dia orang Yunani ya dia berbahasa Yunani dan lain sebagainya. Nah, ketika justru itu ya, saya tidak habis pikir ya. Justru ini adalah saya mengkritisi jadinya. Saya tidak habis pikir Injil itu Yesus itu orang Ibrani. Jangan Yesus. Nah, Nabi Isa loh. Jangan lari-lari. Kita fokus Nabi Isa. Nabi Isa itu Nabi Isa Oke, udah meralatnya cukup. Nabi Isa alaihi salam itu orang Ibrani, orang Israel yang bahasanya itu bahasa Ibrani. Kasih ayatnya. Bahasa Ibrani atau Aramik. Contoh saya kasih tahu ketika Isa alaihissalam atau Yesus itu disalib, dia mengatakan Eli lama sabachthani. Itu di Bible. Al-Quran mana? Kasih ayat. Misalnya kau bilang Nabi Isa Ibrani, berarti dia tinggal di Yerusalem atau Nazaret atau sekitar wilayah Yudea dan segala macam. Kasih ayatnya dari Al-Quran. Setiap kita berargumen kasih dasar. Kayak saya kasih dasar. Silakan. Jangan kau bilang ya Nabi Isa itu bahasa Ibrani, buktinya Eloi itu di Bible. Al-Quran tidak mengenal Eloi lama sabachthani. Tetapi kalaupun itu kamu bilang, silakan. Artinya kamu mengatakan Allah itu tidak dikenal oleh Nabi Isa. Nabi Isa mengenal Eloi lama sabachthani. Selesai, silakan. Makanya saya bingung ini. Bingungnya kenapa? Ketika saya menjawab dalam perspektif Alkitab nggak boleh. Ya. Perspektif Al-Quran dong. Saya kan bertanya Oke. Kalau dalam kemarin saya menjawab 100% dari Alkitab. Sekarang silakan. 3 menit. Kalau kita mengacu surat Toha ayat ke-14 ya, maka Tuhan memperkenalkan diri kepada suatu kaum atau suatu nabi atau rasul itu dengan nama Allah atau juga bisa Eli ya, sebagaimana firman Tuhan katakan di dalam surat Toha. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Saya bacakan Arabnya. Jadi mohon maaf nih Bang Rudi, kadang teman-teman atau netizen itu nggak suka saya baca Al-Qur'annya, padahal mendengar Al-Qur'an itu ibadah. Dan ini untuk menunjukkan ya original teks. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Ini adalah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam, surat At-Toha ayat 14. Ya, di situ dikatakan sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan laksanakanlah sholat untuk mengingat aku. Oke. Kalau dasarnya Al-Quran. Saya bertanya kepada kamu. Taha itu adalah firman yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Nabi Musa, sehingga menggunakan bahasa Arab. Kalau kamu bilang itu kepada Nabi Musa, sesuai Ibrahim 4, kalimat awalnya harus bahasa Ibrani. Paham nggak? Saya paham. Oke, ini berarti kamu paham. Makanya yang kamu bacakan itu bukan kepada Musa, tetapi kepada Nabi Muhammad. Allah menceritakan kisah Musa dalam bahasa Arab kepada Nabi Muhammad. Tetapi saat Allah berbicara kepada Musa itu menggunakan bahasa Ibrani. Sekarang saya mau minta pertanggungjawabanmu atau jawabanmu. Dengan apa Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Daud, dan Nabi Isa? Silakan, jangan kau bilang Eloi. Kalau kau bilang Eloi artinya bukan Allah itu. Silakan. Oke.
Ya, Jujur, benar jangan. sekali. Kita harus bicara jujur ya. Jangan karena kau mempertahankan imanmu jadi tidak jujur. Silakan. Saya jujur kok. Ya, Jadi silakan. kan tadi saya di awal mengatakan, bahkan Bang Rudi pun mengatakan, ya, di dalam surat Ibrahim ayat 4 ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasul berfirman kepadanya, mewahyukan sesuatu kepadanya, maka sesuai dengan bahasa kaumnya. Betul tuh. Sepakat di situ. Nah, sekarang memperkenalkan diri kepada Musa dalam apa? Sebutkan. Nah, Jangan berbelit-belit, gampang aja. Bahasa Oke, Ibraninya ini selesai. Oke. Ini bagian saya menjawab. Innani. Nah, ini kan bahasa Arab. Anna. Bahasa Ibrani kan? Arab kan? Ini bahasa Arab bukan bahasa Ibrani kan? Sepakat? Ya, bahasa Ibrani kan? Karena itu kamu bilang ucapan Allah kepada Musa. Bahasa Ibrani kan? Apa bahasa Ibraninya? Aku mau lihat. Ini terjadi logika falasi, Bang Rudi. Logika falasi. Yang saya minta ketika Allah bicara kepada Nabi Musa, kamu bilang dalam bahasa kaumnya. Al-Quran juga mengatakan, artinya dalam bahasa Ibrani. Sekarang Allah menceritakan itu kepada Nabi Musa, Nabi Muhammad. Maka digunakanlah bahasa Arab, karena sudah dalam Nabi Muhammad. Saya minta ketika bicara sama Musa, Allah memperkenalkan diri sebagai apa? Apakah sebagai Allah? Kamu jujur. Dari sejarah Israel, sejarah Yahudi sampai sekarang, bukalah di salah satu kamus kitab mereka, dikenal dah Allah. Nah, makanya tolong ketika waktu saya menjawab jangan dipotong, meskipun itu di luar konteks. Jujur, kamu lari sana lari sini, memutar-mutar, sehingga waktu sendiri terbuang, sayang. Bang Rudi, ini waktu saya untuk menjawab, tolong hargai. Tolong. Tapi kalau lari saya bisa dong mengatakan, jangan ke sana, tapi ke sini. Begini. Jadi Bang Rudi itu ibarat lagi ngangon. Apa ya ngangon itu bahasa Indonesia? Oh, menggembala domba, ya kambing, sapi. Jadi kalau Bang Rudi itu maunya kambing itu ngikutin Bang Rudi terus, nggak mau. Oh, tidak, saya tidak bilang begitu. Argumenmu tidak punya dasar. Kalau saya berargumen, saya kemarin dari kitab suci, ini. Oke, silakan. Bang Rudi, ini kan waktu saya untuk menjawab kenapa selalu dipotong. Silakan, karena kamu berbelit-belit, silakan. Allah memperkenalkan diri kepada Musa, Daud, dan Nabi Isa dalam apa? Silakan. 3 menit. Kan tadi dari tadi 3 menit. Aku kan itu lihat ini ya. Aku lihat jam yang di pojok itu loh. Sekarang jam 12 menit lewat 48. Silakan 3 menitnya berarti 15.48. Silakan. Makanya diam. Kan tadi sudah disepakati di awal. Bahkan Bang Rudi itu membacakan loh ayat. Silakan langsung jawab. Aku tahu kau sudah kepepet. Kau mau bilang Yahweh, Elohim, Adonai. Kemarin saja kau sudah mulai melafalkannya. Silakan. Innani anna, bahasa Arab. Innani anallahu la ilaha illa anna. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mewahyukan pembicaraan, ya, bukan hanya Musa, ya, pembicaraan Isa siapapun, maka otomatis bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Tidak mungkin bahasa Ibrani, akan nggak irasional, ya, nggak rasional gitu. Kalau Nabi Muhammad menerima wahyu dalam bahasa Ibrani, nggak irasional, nggak masuk di akal, nggak logis. Justru memang betul, udah logis. Silakan jawab. Saya tidak nanya kepada Nabi Muhammad, yang saya tanya kepada Musa. Kamu menjawab yang nggak logis, lucu. Saya tanya kepada Musa, kepada Daud, dan kepada Nabi Isa. Kamu bilang nggak logis dong. Kepada Nabi Muhammad kalau menggunakan bahasa Ibrani, ya silakan nggak logis. Tapi kepada Musa, bahasa Arab kan tidak. Bahasa Ibrani jelaskan, jujur. Ya itu Bang Rudi, kita harus. Masa hanya menanya itu sampai 14 menit kita. Kalau saya katakan jujur, orang Ibrani, orang bahasa Yahudi tidak mengenal namanya Allah, tetapi yang mengenal Yahweh, Elohim, Adonai. Kalau bukti, pergilah ke Yerusalem ke sana, bongkari semua, ditemukan tidak nama itu? Kan tidak. Silakan jujur, bilang aja ya, mereka bilang Yahweh, Adonai, Elohim. Baru kalau Yesus apa? Theos. Karena Injil di dunia ini tidak ada berbahasa Arab. Silakan. Begini. Aku nggak habis pikir gini loh ya.
Bang Rudi itu pengen saya menjawab itu sesuai yang diinginkan Bang Rudi. Tidak, Ini kan sesuai fakta sejarah, sesuai dasar logika kita berpikir. Tidak boleh kamu mengatakan, oh itu kan kena pada Nabi Muhammad. Allah menceritakan ulang kisah Musa kepada Nabi Muhammad menggunakan bahasa Arab. Ya benar, tak pernah saya lawan. Sekarang yang mau saya minta, ketika Allah menurunkan Taurat, Taurat itu dalam bahasa apa? Kamu mengakui bahasa Ibrani. Zabur dalam bahasa, kamu akui dalam bahasa Ibrani. Baru Injil dalam bahasa apa? Kamu akui dalam bahasa Ibrani atau Aramaik. Selesai. Nah, jelaskan di dalam Taurat itu Allah memperkenalkan diri dalam apa? Kalimat apa? Oke, ya kan? Kan aku sudah tadi mengatakan, ini jangan dipotong loh ya, jangan dipotong. Kalau dipotong, maka akan tidak tersampaikan ya jawaban saya ini kepada Bang Rudi. Pertama di Bang Rudi, ketika Tuhan ya memperkenalkan dirinya itu dengan nama dirinya. Akan tetapi ketika Tuhan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada nabi orang Ibrani ya bahasa Ibrani, kepada orang Arab ya bahasa Arab, orang Nabi Muhammad SAW bahasa Arab. Nah, saya ambil contoh, dengarkan baik-baik. Innani annallahu la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Di sini adalah mengisahkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala menampakkan diri kepada Musa dan berbicara dengan Musa. Kata Musa di ayat sebelumnya itu ya, aku telah memilih engkau dan dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepada kamu, kata Allah kepada Musa. Kemudian dia memperkenalkan dirinya. Ya, innani, emang sih kalau di sini innani sesungguhnya anak aku, kata Allah. Nah, Allah di sini adalah nama dirinya, nama pribadi dirinya. Oleh karenanya Yesus ketika disalib Eli ya, Eloi, itu adalah nama lain dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, Eli Eli lama sabaktani. Begitu Bang Rudi. Halo? Ya, berarti Eloi Eloi lama sabaktani kamu bilangnya. Nama pribadi kan? Nama pribadi. Ya, sudah. Oleh karenanya kalau begitu artinya kalau kamu kan sudah. Sekarang saya kalau begitu artinya saya nggak akan menolak. Meskipun saya bisa bilang argumenmu argumen mentah, karena Eloi sama sahabat itu isi Bible, bukan isi Injil yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak apa, kamu katakan Eloi. Artinya bahwa ketika Allah berfirman kepada Nabi Isa, bukan memperkenalkan diri sebagai Allah, tetapi apa? Eloi, itulah dia kan? Nah, selesai. Kalau bahasa Ibrani itu kepada Musa apa? Kalau bahasa Aramik itu kan Elo, iyalah. Kan sudah saya bilang. Saya iya kan, Elo bukan Allah. Nah, sekarang pada Musa, kepada Musa apa? Coba kepada Musa. Kaitannya ya. Ini kan kita berbicara tentang linguistik ya, tentang bahasa. Iya kan? Tentang bahasa. Nah, cara pengucapan itu kadang berbeda, akan tetapi Tuhan memperkenalkan dirinya sebagai Allah ya sejak dahulu. Bahkan kalau kita kepada Musa, kepada Isa sama aja. Nah, bahkan Bang Rudi, kalau kita ya sampai detik ini di dalam kekristenan itu, bahkan di dalam keyahudian itu bahas. Ya, lah ini kan untuk mengkorelasi. Tidak bisa. Kamu cara menjawabnya saya ajari cara berapologet. Contohnya saya bertanya gitu, maka kamu bilang bahwa Allah digunakan dalam bahasa sebanyak sama Musa. Misalnya kamu bilang, ini ayatnya di Taurat ini tertulis Allah. Baru kamu bilang bahwa di Yerusalem, di apa namanya itu, di Israel itu ada kata Allah. Contohnya dalam surah ini. Kan selesai. Taurat ini selesai. Tapi kamu jangan bohong, harus jujur bahwa orang Yahudi tidak mengenal yang namanya Allah sejak zaman Adam sampai zaman Nabi Isa, Yesus ada. Sampai sekarang pun orang Yahudi tidak mengenal itu. Bagi mereka Tuhan itu adalah Yahweh. Itu dalam bahasa mereka. Kau sendiri mengakui kemarin. Jangan kau
tidak jujur. Di dalam berbicara iman ini kamu harus jujur. Karena ketika lidahmu berbicara, Tuhan yang kamu sembah melihat. Dan saya juga demikian, Tuhan yang saya sembah melihat. Saya kan ketika menjawab kan mengimprovisasi ya. Ketika saya menggunakan improvisasi, Bang Rudi malah menolak. Saya kadang nggak habis pikir gitu loh ya. Improvisasimu tidak masuk dalam logika akademis. Nah, masalahnya ketika kita membahas ini, maka acuannya adalah dalil. Nah, dalil apa? Silakan. Kalau saya kemarin dari saya jelas. Siapa mendalilkan, dia yang membuktikan. Kalau kita ya mengkaji tentang nama pribadi Tuhan, ya bahkan orang Yahudi pun masih berselisih, ya. Karena kenapa? Karena menurut Ten Commandment di dalam Ulangan itu jangan menyebut nama Allah. Ulangan. Saya minta dari Al-Quran atau sejarah Islam. Gimana saya sih? bingung, gitu loh ya. Ini tuh jatuhnya debat kusir gitu ya. Sekarang begini loh. Kau membuktikan, sampai sengaja kau membuktikan bahwa semua apologet Muslim tidak bisa berapologet tanpa Bible. Bukan. Tidak bisa. Bukan. Semua apologet Muslim setiap ditanya mengenai Musa, Yesus, segala Isa, Nabi Isa, pasti lari ke Bible. Tidak bisa begitu. Justru Bang Rudi, justru saya menganggap ini adalah pertanyaan yang tidak berbobot sama sekali. Kenapa saya katakan tidak berbobot, tapi kau tidak bisa menjawab. Andai kata kau jujur, kau bilang Yahweh, aku akan maju ke pertanyaan berikutnya. Silakan. Ya, sekali lagi saya menegaskan bahwa ini adalah suatu pertanyaan yang tidak mempunyai nilai bobot yang bagi kau tidak berbobot, pun kau tidak sanggup menjawab. Masalahnya Bang Rudi, masalah nama ketuhanan aja di dalam keyahudian maupun kekristenan itu masih absurd. Kenapa? Saya tidak tanya Yahudi Kristen, yang saya tanya adalah bahwa Allah SWT mengakui menurunkan Taurat, menurunkan Zabur, dan menurunkan Injil. Ketika berbicara kepada mereka dengan apa Allah memperkenalkan diri, kamu tidak boleh berdusta, jujur. Karena ayat Ibrahim 4 mengatakan dalam bahasa kaumnya. Maka seluruh yang diucapkan Allah itu dalam bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani, tidak mungkin orang Ibrani sekarang salah mengucapkan nama Tuhannya. Karena itu sudah diucapkan turun-temurun ribuan tahun. Saya tuh nggak habis pikir ya. Sudah dibuat regulasi saja 3 menit menjawab, 3 menit bertanya, masih aja. Ketika saya menjawab, karena kamu lari. Saya tadi kan diam. Saya kasih, saya lihat masih pada koridor. Begitu kamu masuk ke Alkitab, ya saya tak bisa dong. Masalahnya yang ditanyakan Bang Rudi itu berkorelasi dengan Alkitab. Otomatis tidak berkorelasi karena Allah SWT tidak pernah menurunkan Bible. Allah SWT tidak pernah menurunkan Kidung Agung, Yeremia, Yesaya, Yeskiel, bahkan sampai Habakuk segala macam tidak pernah. Yang pernah adalah Taurat, Injil, dan Zabur. Maka kita harus membahas itu. Tak bisa membahas yang lain. Makanya, ya kan, tadi saya di awal, kalau Bang Rudi saklek pengen saya menjawab di dalam perspektif Al-Quran, maka ketika Tuhan memperkenalkan namanya, ya, nama pribadinya kepada umat sebelumnya, ya Allah, ya, sebagaimana di dalam At-Toha, ya, innani anallahu la anallahu ilaha illa. Nah, itu adalah firman Allah kepada Nabi Muhammad, bukan firman Allah kepada Musa atau kepada Daud atau kepada Nabi Isa. Gimana sih? Saya pikir kamu tidak sanggup lagi menjawab hal itu, bahkan sampai kiamat pun kau tidak sanggup karena kau tak jujur. Andai kata kau jujur, kita melangkah. Terakhir Bang Rudi, ya kan? Begini loh ya, emang Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab karena Nabi Muhammad SAW orang Arab. Akan tetapi surat Toha ayat ke-14 ini, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW dan menceritakan percakapan Allah dengan Nabi Musa alaihissalam. Ketika dalam bahasa Nabi Muhammad. Dalam bahasa Nabi Muhammad. Kan itu. Jangan dipotong, Pak Rudi. Jangan dipotong, ya. Makanya jangan dipotong. Saya nggak habis pikir kalau kayak gini debat kusir namanya.
Innani anak kamu tidak bisa anak. Sudah, kalau tidak sanggup, katakan tidak sanggup. Sekarang sudah, tolong kamu jelaskan Ibrahim 4 aja lah. Karena di situ ada kata, apa namanya itu, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki. Silakan jelaskanlah, itu penutup. Jelaskan kepada saya, 3 menit. Yang mana? Sesuai kaumnya itu? Ibrahim 4. Di sana dikatakan Allah menyesatkan siapa saja yang diinginkannya. Agar saya tidak salah pemikiran, kamu jelaskan apa maksudnya itu. Kok Allah jadi penyesat? Bukankah iblis yang penyesat? Oke, sekarang kita baca. Saya boleh pakai Alkitab nggak? Ibrahim 4 loh, bukan yang lain. Ibrahim 4. Improvisasi di dalam Alkitab, ternyata di Alkitab pun ada Tuhan menyesatkan manusia. Apakah Anda menerima? Saya tidak mau kamu ngambil dari Alkitab. Saya minta kamu bicara Ibrahim 4. Ibrahim itu dari Al-Quran. Berilah contoh di Al-Quran. Oke, sebelum saya berbicara tentang Ibrahim ya, surat Ibrahim ayat 4. Seandainya di dalam Alkitab Tuhan menyesatkan manusia, ya, apakah Anda juga sepakat? Saya tidak tanya itu. Saya tanya Ibrahim 4, jelaskan. Agar saya tidak sesat pikir. Nanti saya dibilang penistaan agama. Karena di sini kalau dalam segi bahasa Indonesia dikatakan maka Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Itu kan gampang memikirkannya itu. Berarti Allah menyesatkan. Agar saya tidak salah pikir, kamu jelaskan sebaik-baiknya. Coba ya. Begini, jadi kadang ada sebuah kebodohan gitu dari teman-teman ya Kristiani yang mencoba mengkritisi, mendiskreditkan Al-Quran dengan kata-kata menyesatkan. Padahal kata menyesatkan ini pun ada di dalam Alkitab. Akan tetapi kenapa tidak pernah mengkritisi Tuhan di dalam Alkitab yang menyesatkan manusia? Nah, oke, saya jawab loh ya. Kamu tuduh seperti itu, mana pernah kami menuduh melakukan hal itu? Enak aja menuduh. Kalau kami bicara, kamu kemarin bertanya kepada saya, pernah nggak saya mengutip ayat Al-Quran? Kan tidak. 100% saya bicara dari Bible. Karena Bible itu kitab suci paling sempurna. Menurut saya mampu menjawab semua pertanyaan dunia. Ya. Kalau kamu menanyakan Allah menyatakan di Bible, nanti giliran kamu bertanya entah kapan, tanyakan apa maksud, apa ini Bible penyesat. Saya jelaskan. Oke, sekarang baca Ibrahim. Ya, surat Ibrahim ya, ayat keempat. Sekarang baca secara komprehensif, jangan dipotong ya. Silakan. Kami tidak putus seorang rasul pun, melainkan dengan bahasa kaumnya, supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka, maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki, dan dialah Tuhan yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Silakan, kan gampang. Halo? Jaringan tidak bagus ya. Oke Nandar, kita siap stop aja sampai sini karena saya pikir jaringan tidak bagus yang pertama, yang kedua kamu memang sudah tidak mampu lagi menjawab. Paling hanya itu aja berbelit segala macam. Oke, sampai jumpa ya.